Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, sehat rohani maupun jasmani. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat datang di ajaran baru tahun 2021-2022. Semoga kalian semua bisa lebih giat lagi dalam belajarnya, sehingga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Amin Allahumma rabbal alamin. Dan untuk anak-anak kelas 7, selamat datang, selamat bergabung di sekolah SMP Islam Bakti Asih. Semoga kalian bisa nyaman belajar di sekolah ini. Pada kesempatan kali ini, nama Bapak Abi Malik Fajar, mengampu mata pelajaran PJOK, dan Bu Rika yang mengampu mata pelajaran IPA akan menyampaikan sebuah materi atau salah satu materi mengenai mensyukuri nikmat dengan hidup bersih dan sehat. Nah, di agama Islam kita diajari tentang kebersihan dan juga kesehatan, dan kita harus menaati perintah yang telah Allah berikan dari hal yang terkecil maupun hal yang terbesar, dari mulai mengelola negara yang baik dan juga mengelola keluarga yang baik. Itu juga ada ketentuannya, sehingga dari kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan semuanya juga ada peraturan-peraturannya. Nah, apabila kita tidak mentaati peraturan yang ada, maka semua itu akan berantakan atau tidak sesuai dengan keinginan dan ketentuannya. Nah, seperti yang Allah telah berikan juga, semua peraturan-peraturan yang ada di agama Islam itu ada tercantum pada Al-Quran dan hadis. Akan tetapi, ketidaktetapan yang telah Allah berikan, maka itu semua akan berantakan, atau misalkan harinya problematika yang akan timbul. Sehingga ketika kita sudah tidak mempedulikan hukum Allah, maka secara otomatis kita akan lebih menuruti perintah setan, atau misalkan menerima bisikan-bisikan dari setan. Seperti itu, sehingga keteraturan yang seharusnya teratur, maka semua itu akan menjadi berantakan dan hancur. Berbicara mengenai kebersihan, bersihan merupakan salah satu bagian penting di dalam Islam khususnya, dan kebersihan dan kesucian juga merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena bersih merupakan modal awal untuk hidup sehat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, pada intinya Allah tidak ingin menjadikan kamu susah, tetapi Dia ingin mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Semoga kamu bersyukur. Bahkan Rasulullah SAW mengaitkan kebersihan itu dengan keimanan seseorang. Nah, Rasulullah bersabda, suci itu bagian dari iman. Nah, dalam kalimat tersebut sangat jelas dikatakan bahwa kebersihan dan kesucian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Oleh sebab itu, orang yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian sama halnya dengan mengabaikan sebagian dari nilai keimanan, sehingga orang tersebut belum termasuk orang yang betul-betul beriman. Kebersihan sangatlah erat kaitannya dengan kesehatan. Ketika seseorang peduli dan tanggap kebersihan, akan kesehatan pun akan terjaga pula.
Agama kita yaitu Islam sungguh luar biasa dalam memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan. Karena kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang utama dalam melaksanakan berbagai hal, baik itu bekerja maupun dalam pelaksanaan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bersih sebab Islam itu menjaga aspek kesehatan terhadap diri manusia sebagaimana yang disampaikan Imam Ash-Sha'ibin dan kitabnya Fi Usul Al-Ahkam bahwa tujuan kehadiran agama Islam dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, jasmani, harta, dan juga kesehatan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tujuan kehadiran agama Islam, memegang peranan yang sangat penting. Tanpa adanya kondisi kesehatan seseorang, maka dengan sendirinya berbagai upaya untuk memenuhi kewajiban pokok akan sulit dilaksanakan. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa kesehatan amatlah penting bagi kehidupan sehari-hari. Dalam hasanah Islam ada dua terminologi arti dari sehat itu. Yang pertama itu as-sihah, dan yang kedua al-afiyat. Menurut salah satu ulama bahwa as-sihah itu bentuk kesehatan yang meliputi jasmani, raga, kemudian lahiriah. Nah, sedangkan al-afiyat itu bentuk kesehatan yang meliputi rohani, jiwa atau batiniah. Islam sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas mengenai pentingnya menjaga kesehatan baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, akan tetapi apabila kita amati di lingkungan sekitar kita, kebersihan masih menjadi masalah yang sangat besar atau perlu diperhatikan. Hal ini dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita, salah satunya mengenai sampah. Sampah suka berserakan di mana-mana karena orang-orang tidak sadar diri dampak sampah tersebut. Dampaknya adalah selain dari bau tak sedap, bisa menyebabkan banjir juga. Tidak cukup apabila kita hanya peduli terhadap kebersihan diri. Karena di samping itu, Islam juga sangat memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sekitar. Karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Dan kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya. Nah, oleh sebab itu, menjaga kebersihan lingkungan sama hal pentingnya dengan menjaga diri sendiri. Belajar dari hal kecil. Apabila kalian di sekolah membuang sampah pada tempatnya, karena apabila sampah berserakan, kalian juga pasti tidak akan nyaman berada di sekolah. Oleh sebab itu, ketika kalian membuang sampah, buanglah pada tempatnya. Tak sulit rasanya apabila kita melihat tumpukan sampah di sekitar lingkungan kita. Padahal tempat tersebut banyak orang yang lalu lalang di sekitar kita atau digunakan oleh hal layak ramai. Menjaga kesucian dan kebersihan tempat yang banyak dikunjungi orang sangatlah penting. Karena jika tempat itu kotor dan menjadi sarang penyakit, maka akan sangatlah mudah menjangkit penyakit banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Kita juga dilarang meludah di sembarangan tempat, karena di samping ludah itu sendiri menjijikkan, juga menjadi salah satu sarang penularan penyakit. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, meludah di masjid adalah dosa, maka kifaratnya mengubur ludah itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masjid di zaman Rasulullah SAW hanyalah berlantaian tanah dan pasir, sehingga kadang-kadang ada orang yang meludah sembarangan di dalam masjid. Maka lalu Rasulullah memerintahkannya, siapa yang meludah di dalam masjid, maka ludah itu supaya dikubur langsung, karena itu jorok dan bisa diinjak atau diduduki orang lain. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita semua
dijauhkan dari berbagai penyakit dan disehatkan, amin Allahumma amin. Sekali lagi selamat bergabung di SMP Islam Bakti Asih khususnya untuk kelas 7. Semoga kalian bisa belajar dengan ikhlas, nyaman, dan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.